Ketemu lagi di Queen's Kitchen Story. Akhirnya ngevlog bikin donat juga. Padahal sebenarnya tiap hari juga bikin donat di rumah untuk jualan. Kali ini aku sengaja masukin vlog. Aku mau share, kita akan kupas tuntas. Aku juga bakal kasih tips dan trik gimana bikin donat yang empuk, lembut, dan pastinya fluffy. Gimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai, dan buat yang mau coba silahkan ikuti step by stepnya. Untuk bahan-bahannya yang kita bahas pertama adalah tepung. Di sini aku pakai dua jenis tepung. Yang pertama 120 gram tepung terigu protein tinggi dan juga 80 gram tepung terigu protein sedang. Kenapa aku pakai dua jenis tepung? Karena untuk pembuatan donat, perpaduan dua jenis tepung ini itu bisa menghasilkan donat yang fluffy dan juga airy. Nggak terlalu berserat seperti kalau kita pakai tepung protein tinggi aja. Ada juga yang protein sedangnya lebih banyak, tapi kalau aku lebih suka komposisinya yang seperti ini udah pas. Kemudian 100 ml susu cair, 1,5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh ragi instan. Nah, tips yang paling penting untuk ragi adalah kalian harus kenal ragi yang kalian pakai. Karena tiap merek itu beda-beda tingkat keaktifan raginya dan pastinya akan berpengaruh ke waktu proofing adonan. Karena kalau terlalu lama proofing adonan juga nggak bagus hasilnya buat donatnya. Dan untuk resep kali ini aku pakai yang merek Fermipan. Selanjutnya adalah telur. Di sini aku pakai 1 butir kuning telurnya saja. Kenapa nggak pakai telur utuh? Karena buat aku kalau pakai kuning telur tekstur donatnya itu bisa jadi lebih lembut dibanding kalau kita pakai 1 butir telur utuh. Kemudian 1 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Masuk ke step yang pertama, kita akan campurkan tepung, gula pasir, dan juga ragi instan. Kita aduk terlebih dahulu menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan kuning telur dan juga susu cair. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini aku mengaduknya pakai spatula terlebih dahulu. Aku akan gunakan mixer hanya untuk mengaliskan adonan nanti. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, tepungnya tercampur secara merata juga. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau teman-teman mau nguleni pakai tangan juga boleh, silakan. Aku lanjut pakai mixer ya. Langsung kita masukkan margarin dan juga garam. Kemudian kita akan mixer sampai teksturnya benar-benar kalis elastis. Setelah adonannya kalis, sekarang kita keluarkan adonan ke working space. Kita uleni sebentar supaya adonannya rileks. Kemudian kita rounding atau kita bulatkan seperti ini untuk mempermudah kita membagi adonan. Di sini aku bagi 8 terlebih dahulu. Kemudian kita ambil 1 potongan adonan, kita rounding, kita bulat-bulatkan seperti ini sampai permukaannya mulus. Kemudian kita sisihkan dan kita lanjutkan dengan melakukan hal yang sama untuk seluruh potongan adonan. Nah, ini hasilnya setelah di rounding. Kayaknya kalau 8 agak kegedean. Ini aku bagi lagi menjadi 9. Kemudian kita resting kurang lebih 20-25 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Jangan sampai overproofing ya. Kalau dirasa 30 menit cukup, ya udah selesai. Kemudian kita taburi sedikit tepung di alas kerja. Kita ambil 1 adonan sesuai urutan di awal tadi. Kemudian kita taburi tepung lagi di atasnya.
Kita tekan-tekan perlahan menggunakan tangan untuk mengeluarkan udara fermentasi. Boleh juga di roll pakai botol, gelas, rolling pin, atau pakai alat apapun. Nggak usah terlalu tipis. Kemudian untuk merapikan, di sini aku juga cut bagian pinggirannya. Mau pakai ring cutter atau alat apapun silahkan. Kita lakukan hal yang sama untuk semua adonan terlebih dahulu. Nah, ini sebagian mau aku lubangi bagian tengahnya, mau bikin donat bolong karena request dari anak-anak. Selanjutnya kita akan resting kembali. Kali ini nggak usah terlalu lama, cukup 10-15 menit sambil kita panaskan minyak. Nah, di sini aku mau kasih lihat kalau proofingannya itu pas, waktunya pas. Itu ciri-cirinya seperti ini. Jadi kalau kita tekan, adonannya akan kembali seperti semua perlahan-lahan. Setelah minyaknya cukup panas, sekarang kita masukkan donatnya. Kita akan goreng. Nggak usah dibolak-balik, cukup satu kali balik aja. Nah, kalau di awal waktu proofingnya itu pas, donatnya akan mengembang secara bagus juga dan akan menghasilkan white ring seperti ini. Itu tandanya waktu proofing saat kita ngembangin adonannya itu juga pas. Nah, aku mau kasih lihat. Ini white ringnya perfect banget. Dan untuk teksturnya bisa dilihat donatnya fluffy banget. Nah, aku juga mau kasih lihat bagian dalamnya. Ini itu lembut banget. Tuh kelihatan kan? Dia nggak terlalu berserat, tetap airy, tetap fluffy, dan pastinya lembut. Nah, untuk toppingnya harusnya sih aku mau bikin glaze rencananya. Tapi karena anak-anak keburu rewel, jadinya cari yang cepat pakai gula halus aja. Untuk topping silakan disesuaikan dengan selera masing-masing. Selesai sudah resep donat ala-ala aku. Pastinya lembut, empuk, fluffy, dan enak banget. Mungkin next time aku bakal bikin lagi donat versi tanpa ulen, tanpa mixer, dan kita akan bikin glaze-nya sendiri. Semoga resepnya bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share resepnya. See you next week.